Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Syahrul Mubarak dari kelas TI 1B NIM 2033 07007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan aliran sistem informasi lama dengan aliran sistem informasi baru. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diagram alir beserta fungsinya. Diagram alir atau flowchart atau bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Fungsi diagram alir. Yang pertama adalah merancang proyek baru. Ketika Anda akan merancang suatu proyek, maka Anda dapat memetakan proyek tersebut ke dalam bentuk flowchart. Yang kedua adalah kelola, yaitu mengelola alur kerja. Flowchart merupakan cara yang paling penting dilakukan untuk mengelola alur kerja. Selanjutnya adalah model, yaitu memodelkan proses bisnis. Proses bisnis yang dimaksud bukan hanya untuk berkaitan dengan keuntungan, melainkan serangkaian tugas, baik itu yang sederhana sampai yang rumit, juga termasuk ke dalam proses bisnis. Dokumentasi, mendokumentasikan setiap proses. Dalam menyelesaikan suatu proyek, perlu adanya dokumentasi proses. Dengan begitu, flowchart menjadi media yang bagus untuk memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya adalah representasi, yaitu merepresentasikan algoritma. Biasanya, sebelum menuangkan sebuah proyek ke dalam bentuk program, para perancang sistem terlebih dahulu akan menentukan algoritma untuk menyelesaikan proyek tersebut menggunakan SDL, atau sering disebut Specification and Description Language. Yang terakhir adalah audit, yaitu mengaudit proses. Secara umum, flowchart dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang mungkin saja terjadi di dalam setiap proses. Saya akan menunjukkan diagram aliran sistem informasi lama. Nah, ini dia. Dalam entitas ASI ini, ada 3 entitas, yaitu yang pertama adalah pengunjung, yang kedua staf registrasi, yang ketiga kepala pengurus. Yang pertama, pengunjung melakukan pemesanan paket wisata secara tertulis lalu menuju staf registrasi. Staf registrasi mengolah data pesanan paket dan data pengunjung menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengolahan data berupa laporan data calon pengunjung per periode, daftar pengunjung, dan faktur pesanan paket wisata. Semua laporan diserahkan kepada kepala pengurus untuk diketahui dan ditandatangani. Laporan data calon pengunjung per periode dan daftar pengunjung diarsipkan oleh staf registrasi satu rangkap, lalu diserahkan ke pengunjung satu rangkap. Nah, ini dia. Di sini terdapat diagram persentase pengunjung sebelum sistem komputerisasi. Kita bisa lihat bahwa pengunjung dalam setiap bulannya tidak terlalu ramai, sehingga dapat disimpulkan bahwa ASI lama terhadap kekurangan, yaitu yang pertama adalah proses pengelolaan waktu dan manajemen. Aliran sistem informasi saat ini mengalami keterbatasan waktu warga yang menjadi pengelola yang berakibat kepada sistem pemesanan dan pengelolaan yang belum tertata. Yang kedua adalah dalam proses pemesanan. Aliran sistem informasi saat ini hanya bisa melakukan pemesanan tempat via telepon dan pesan singkat
yang mengakibatkan pengunjung tidak mendapat kepastian daya tampung secara langsung. Yang ketiga, proses pengelolaan data. Aliran sistem informasi saat ini, pengelolaan data wisatawan yang memesan dan pengelolaan fasilitas masih ditangani secara manual. Nah, sekarang saya akan menunjukkan diagram aliran sistem informasi baru. Berikut adalah diagramnya. Entitas dalam ASI ini ada 5, yaitu pengunjung, administrator, staf registrasi, tim RRA, serta kepala pengurus. Di sini pengunjung melakukan registrasi user, kemudian menyerahkan data pesanan paket wisata dan data pembayaran kepada administrator dan staf registrasi. Administrator mengolah data registrasi user dan data pembayaran, lalu diserahkan kepada pengunjung dan tim RRA. Staf registrasi mengolah data pesanan paket wisata dan data pengunjung menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Di sini ada database ya. Hasil pengolahan data pesanan paket wisata dan pengunjung berupa laporan data calon pengunjung berperiode, daftar pengunjung, lalu faktur pesanan paket wisata. Tim RRA melakukan input jadwal sesi kunjungan, serta input verifikasi pembayaran, lalu dihasilkan faktur pesanan paket wisata. Semua laporan diserahkan kepada kepala pengurus untuk diketahui dan ditandatangani. Laporan data calon pengunjung berperiode dan daftar pengunjung diarsipkan oleh kepala pengurus satu rangkap, lalu diserahkan ke pengunjung satu rangkap. Berikut adalah persentase pengunjung setelah sistem terkomputerisasi. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam kurun waktu 3 bulan, pengunjung meningkat secara signifikan, sehingga dapat kita simpulkan atau kita ketahui bahwa ada kelebihan dalam sistem informasi yang baru. Di antaranya, yang pertama, membantu mempercepat proses pemesanan. Yang kedua, mempermudah pemesanan. Yang ketiga, mengolah data dengan efisien dan cepat. Yang keempat, registrasi dan transaksi pemesanan lebih cepat. Jadi, kesimpulannya mengapa kita perlu mengganti ke ASI baru? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan ini berarti pengisian data sudah terkomputasi. Yang kedua adalah keakuratan, yang berarti data-data sudah tersimpan dalam database, ditambahkan staf penjualan sendiri untuk melakukan pengecekan. Yang ketiga, terdapat keamanan. Data juga akan lebih aman ketika tersimpan dalam database. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk Anda. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.